Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman sekalian. Dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat merupakan fardu yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal?" Qala, "As-salatu li awwali waqtiha wa birru walidain wal jihadu fi sabilillah." Rawahu Tabrani. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li awwali waqtiha, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu li awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Wa birru walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Wal jihadu fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dalam ayat ini dan juga hadis ini terdapat 3 pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama bahwasanya salat merupakan fardu, merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Maka bagi kita yang sudah baligh atau balighah untuk perempuan, maka wajib atas kita untuk mengerjakan salat yang 5 waktu. Tidak boleh tidak, dan tidak boleh ditinggalkan. Jikalau sekiranya kita dalam keadaan sakit, maka tidak bisa menggugurkan kewajiban salat meskipun kita dalam keadaan sakit. Jikalau sekiranya kita tidak mampu untuk salat berdiri, maka dianjurkan kita untuk salat sambil duduk. Jikalau sekiranya kita tidak mampu salat sambil duduk, maka kita salat sambil telentang. Jika telentang pun kita tidak sanggup, maka kita salat dengan berbaring. Jikalau sekiranya anggota tubuh kita, tangan, badan kita, di saat kita berbaring mengerjakan salat tidak bisa kita gerakkan, maka tetap kewajiban salat itu ada, yaitu kita salat dengan isyarat. Jikalau sekiranya mulut kita tidak bisa membaca, digerakkan karena lumpuh dan lain sebagainya, maka bisa dalam hati. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Bagi orang yang sakit, tidak mampu untuk sholat seperti orang normal, maka banyak sekali kemudahan yang Allah berikan pada kita semuanya, yang menunjukkan bahwasannya sholat itu tetap wajib kita laksanakan. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua adalah sholat sesuai waktunya. Waktu subuh kita kerjakan di subuh, waktu zuhur dikerjakan di zuhur,
Begitu pula dengan waktu asar, waktu maghrib dan waktu isya, kita kerjakan pada waktu-waktunya masing-masing. Kecuali kita ketiduran tidak sengaja, maka kita sholat pada saat kita bangun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, pelajaran yang ketiga adalah sholat, anjuran sholat di awal waktu. Maka usahakan kita meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi untuk menyambut atau melaksanakan atau bersegera melaksanakan sholat di awal waktu. Biasakan sholat di awal waktu, jangan sampai kita menunda-nunda, apalagi kita menunda sampai waktunya habis. Karena perintah Nabi SAW, as-salatu di awali waktiha, yaitu amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah sholat di awal waktu. Kecuali ada sholat-sholat tertentu yang Nabi SAW menyuruh untuk mengakhirkan sholat, seperti Nabi SAW mengakhirkan sholat Isya sampai pertengahan malam, asalkan di dalam kita mengakhirkan sholat Isya, kita melaksanakannya dengan secara berjamaah. Dan juga ada tujuannya, bukan kita mengambil rukhsah keringanan ini dari Nabi SAW yang memberikan waktu yang panjang pada saat sholat Isya, yaitu sampai tengah malam. Kita ngambil waktu yang panjang itu, kemudian kita sholat, mengakhirkan sholat Isya dengan sholat sendiri-sendiri. Itu tidak benar, teman-teman sekalian. Kita mengambil waktu sholat Isya yang panjang, kita mengakhirkan sholat Isya yang panjang, asalkan kita mengerjakan sholat Isya tersebut secara berjamaah. Mungkin bisa kita ambil contoh, yaitu setelah sholat maghrib kita mengadakan kajian, kemudian datang waktu Isya, kajian belum selesai, maka boleh kita azan dulu. Setelah azan, maka kita lanjutkan dengan kajian. Kita akhirkan 20 menit, 30 menit setelah azan Isya, kita melanjutkan dengan kajian, baru kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam mengakhirkan sholat al-Isya, yaitu kita mengerjakan sholat Isya secara berjamaah. Yang diakhirkan bukan mengakhirkan sholat Isya kemudian kita sholat sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.